Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Deni Fabransyah dari kelas 12 IPS 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang makanan hewani khas daerah. Nomor 1 adalah telur asin. Telur asin adalah suatu produk makanan khas daerah yang berbahan dasar telur bebek. Kemudian telur bebek dilakukan proses pengawetan atau pemberian garam agar dapat awet dan memberikan cita rasa yang khas pada telur bebek. Setelah proses penggaraman, telur bisa bertahan hingga 30 hari. Telur asin dapat dikenal di daerah Brebes, Jawa Tengah. Yang kedua adalah dadi. Dadi adalah fermentasi air susu kerbau menggunakan tabung bambu yang dihasilkan di daerah Sumatera Barat, Jambi. Dadi merupakan suatu produk fermentasi susu yang kaya akan nilai gizinya. Yang ketiga adalah rendang. Rendang adalah makanan yang berbahan dasar daging sapi dengan memiliki cita rasa pedas karena dibuat dengan bumbu-bumbu cabai merah, rempah-rempah, dan parutan kelapa. Rendang adalah makanan khas dari wilayah Padang, Sumatera Barat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang produk makanan nabati khas daerah. 1. Asinan. Asinan adalah makanan yang terdiri dari buah-buahan dan sayur-sayuran dengan diberi kuah berbagai jenis bumbu seperti cabai, gula, dan pengasam. Asinan berasal dari Bogor, Jawa Barat. Yang kedua adalah fruit leather. Adalah jenis makanan yang berasal dari buah-buahan yang melalui proses penghancuran, pencetakan, dan dikeringkan. Fruit leather mulai dikembangkan di daerah-daerah yang memiliki sumber daya buah-buahan yang melimpah. Contohnya seperti di Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang ketiga adalah mochi. Mochi adalah makanan yang berasal dari ketan yang ditumbuk menjadi halus dan lengket, kemudian dibentuk sesuai selera. Makanan ini ditemukan di daerah Sukabumi, Jawa Barat, dengan bentuk dan kemasan yang sudah mulai membaik. Sebelum kalian ingin memulai sebuah usaha, kalian harus memiliki yang namanya pemilihan usaha. Pada bagian ini harus diuraikan dengan jelas alasan Anda memilih usaha tersebut. Nomor 2 adalah nama perusahaan. Anda harus memberikan nama usaha yang akan dikembangkan jika Anda ingin bentuk usaha berbadan hukum. Bisa dalam bentuk CV, Parma, koperasi, atau PT. Kemudian lokasi perusahaan. Lokasi usaha ditentukan di daerah dekat dengan bahan baku, tidak jauh dari lokasi rumah para pengelola, dan tidak terlalu jauh juga dari jangkauan pasar yang akan dituju. Tahap awal bisa menggunakan salah satu ruangan di rumah atau menyewa rumah di sekitar tempat tinggal. Kemudian yang keempat adalah perizinan usaha. Izin usaha yang disiapkan antara lain APWP dari kantor pajak, akte notaris dari kantor notaris, SIUP, dan dari Dinas Perindustrian kota atau kabupaten, dan izin PIRT dari Dinas Kesehatan kota atau kabupaten, serta pendaftaran merek pada Departemen Kehakiman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perhitungan harga jual makanan khas daerah yang dimodifikasi yang meliputi A. Sumber daya manusia. Dalam bagian ini harus dapat ditentukan jumlah SDM yang akan diperlukan. Kemudian yang kedua, aspek produksi. Di bagian ini diurutkan semua aspek produksi secara definisi
meliputi peralatan yang diperlukan, bahan baku, bahan kemasan, bahan tambahan pangan, dan teknologi proses pengolahannya. Yang ketiga, aspek keuangan. Perhitungan biaya produksi meliputi biaya investasi, biaya tetap, dan biaya tidak tetap atau variabel. Itulah tadi merupakan produk makanan hewani dan nabati khas daerah dan perhitungan harga jual makanan daerah yang dimodifikasi. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.